Gimana kabarnya, Ustaz? Lebih kecil ya? Itu bukan lebih kecil. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai, Ustaz? Nah, mana buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami dalam program Sabar, yaitu Sahur bareng Radio Raja Pontianak 94,7 FM. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan ditemani oleh guru kita, yaitu Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hurai Hafizullah Ta'ala, yang akan membawakan tema yaitu 5 syarat menggapai ampunan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita telah terhubung dengan Al-Ustaz, dan kajian ini terbagi menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama sekitar 30 menit, yang kemudian sesi kedua sekitar beberapa menit. Lalu kajian ini juga bisa dilihat di Instagram kami, yaitu @radio_roja_pontianak 94,7 FM. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor kami di 0812 5662 2568. Alhamdulillah, sekarang kita telah terhubung dengan Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja Pontianak yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tujuan utama yang ingin kita kejar adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, malaikat Jibril berkata, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepadanya nikmat hidup di bulan Ramadan. Namun sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril meminta Rasulullah SAW untuk mengucapkan amin, "Ya Allah, kabulkanlah." Maka Nabi SAW pun mengucapkan amin. Maka ini menunjukkan sangat berbahaya jika seorang hamba tidak menggapai ampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Dan hanya dengan menggapai ampunannya, kita bisa terbebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah?
maka beliau menegaskan, wala ana illa an yatadammadani rabbi bi rahmatin minhu wa maghfiratin. Tidak pula aku, melainkan aku masuk surga karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan untukku rahmatnya dan ampunannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna lillahi uttaqa minan nari fi kulli yawmin wa laylatin wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Maka hanya dengan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Inilah yang harus kita kejar di bulan Ramadan. Dan syaratnya ada 5, disebutkan dalam 3 dalil. Dalil yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa melakukan salat malam, yaitu salat tarawih di malam bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik 3 syarat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, melakukan amalan yang disyariatkan di bulan ini. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita 2 amalan, puasa dan sholat tarawih. Tetapi bukan sembarang puasa, bukan pula sembarang sholat tarawih yang akan mengantarkan kita menggapai ampunan, melainkan puasa yang dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan dengan puasa, kita harus mempuasakan mata kita dari memandang yang haram, mempuasakan telinga kita dari mendengar yang haram, mempuasakan lisan kita dari mengucapkan yang haram, mempuasakan perut kita dari memakan yang haram, dan seterusnya. Kita puasakan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram. Inilah hakikat puasa. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, as-syamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang menjurus kepada hubungan suami istri. Jangan pula dia berteriak-teriak, berisik. Jangan pula dia melakukan kejahilan, yaitu perbuatan yang tidak berdasar petunjuk Allah dan Rasulnya. Minimalnya perbuatan yang sia-sia, apalagi yang haram. Dan apabila ada orang mencaci maki dia atau mengajaknya bertengkar, janganlah dia layani. Hendaklah dia sabar, dia tahan emosinya.
dan dia berkata kepada orang tersebut, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Apakah maksudnya tunggu sampai saya berbuka? Tidak. Maksudnya kita dilatih dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Ibadah puasa itu bagaikan madrasah yang menempa kita. Sehingga setelah berlalu puasa, kita sudah menjadi orang yang lebih sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Maka puasa seperti inilah yang dapat mengantarkan kita meraih ampunan Allah. Begitu pula salat tarawih. Rasulullah SAW mengingatkan kita, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Bisa jadi orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Dan bisa jadi pula orang yang sholat malam, yang dia dapatkan dari sholat malamnya hanya begadang tanpa manfaat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dalam sholat tarawih, rukun, wajib, dan sunnah. Maka ini perlu kita pelajari. Contoh jamaah sekalian, rukun sholat adalah tumakninah, tenang di dalam sholat. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, jangan seperti ayam mematuk. Kalau tumakninah tidak direalisasikan dalam sholat, maka sholat itu tidak sah. Sebagaimana di masa Nabi SAW, ada orang yang sholat tidak tumakninah, maka beliau bersabda kepadanya, sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi karena kamu belum sholat. Contoh wajib dalam sholat adalah khusyuk. Meskipun khusyuk ini tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Dan diantara yang membantu untuk khusyuk adalah memahami bacaan-bacaan dalam sholat kita. Contoh sunnah tarawih adalah memperlama bacaan. Ada dua cara. Yang pertama yang dilakukan Nabi SAW, rakaatnya sedikit, hanya 8, tapi suratnya panjang, bacaannya panjang. Cara yang kedua yang dilakukan sebagian salaf, bahkan telah dinukil adanya ijma' tentang kebolehannya, suratnya tidak terlalu panjang, tapi rakaatnya banyak. Bisa 20, bisa lebih, bisa kurang. Ini hendaklah kita perhatikan. Rukun dalam sholat tarawih, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, agar ibadah yang agung ini dapat mengantarkan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal-amal soleh hendaklah kita perbanyak di bulan Ramadan, karena pahala dilipat gandakan dan ampunan Allah lebih luas. Kemudian syarat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah imanan. Kita lakukan ibadah kita atas dasar iman. Inilah syarat yang paling wajib, yang paling penting, yaitu mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam, termasuk puasa dan sholat tarawih. Wajib kita imani sebagai bagian dari syariat Allah. Orang yang mengingkari atau tidak mengakui salah satu ajaran Islam, maka itu termasuk pembatal keislaman, sehingga dia bukan muslim lagi. Terutama mengimani rukun iman yang 6. Dan puncak keimanan adalah rukun iman yang pertama,
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabangnya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tentu makna hadis ini bukan sekedar diucapkan, tapi diyakini kebenarannya, dipahami dengan baik maknanya, diyakini kebenarannya, dan diamalkan dalam kehidupan. Yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil. Dan kita murnikan semua ibadah kita hanya untuknya, tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Inilah puncak keimanan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu bagian dari iman. Dan apabila hilang iman seseorang, maka hancurlah amal ibadahnya, sehingga tidak mungkin dia mendapatkan ampunan. Dan hilangnya iman karena dosa kekafiran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, dosa yang paling berbahaya adalah dosa kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana juga firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi percuma saja orang yang berbuat dosa syirik itu, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, terhapus amalannya. Syarat yang ketiga untuk meraih ampunan Allah adalah ihtisaban, mengharap pahala. Maksudnya ikhlas. Ikhlas itu adalah mengharap pahala. Artinya, mengharapkan hanya kepada Allah saja dalam setiap ibadah kita, agar Allah membalas kita dengan memasukkan kita ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Inilah yang dimaksud dengan ihtisaban, ikhlas. Mengharap balasan semata-mata dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau seseorang tidak ikhlas, seperti tercampur riya dalam niatnya, ada keinginan agar dipuji orang, maka saat itu amalnya hancur, ditolak oleh Allah, kalau dia biarkan sampai akhir amalan. Tapi kalau dia kembali meluruskan niatnya, maka ibadahnya selamat. Jadi hendaklah kita selalu menjaga niat kita ikhlas karena Allah semata-mata. Kemudian syarat yang keempat terkandung dalam dalil yang kedua, yaitu surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan syarat untuk meraih cinta dan ampunan Allah adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaliknya, orang yang beribadah tanpa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun murka kepadanya dan amalannya tertolak. Sebagaimana beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana bisa dia mendapatkan ampunan Allah? Amalannya saja tertolak. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini hendaklah kita kembali kepada ilmu. Kita pastikan amal yang kita lakukan berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena amalan mayoritas orang, bukan pula sekedar karena diwariskan turun-temurun, tapi pastikan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima terkandung di dalam dalil yang ketiga, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi dosa-dosa besar, dan menyesalinya serta bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams," salat yang 5 waktu, "wal jum'ah ilal jum'ah," dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, "wa Ramadan ila Ramadan," dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, "mukaffiratun lima bainahunna," adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, dengan syarat idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Maka berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang diampuni karena puasa dan sholat hanyalah dosa-dosa kecil. Kalau begitu, gimana solusinya dengan dosa-dosa besar? Solusinya adalah dengan taubat. Meskipun taubat itu bukan kewajiban khusus di bulan Ramadan, tapi kewajiban sepanjang hidup kita. Namun tidak diragukan lagi, di bulan Ramadan lebih ditekankan. Maka, agar semua dosa kita diampuni, bukan hanya dosa kecilnya, melainkan juga dosa besar, harus disertai dengan taubat. Gimana caranya merealisasikan taubat? Dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang 5 dan bisa menjadi 6. Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin diliput media bahwa si fulan ikutan berhijrah. Syarat yang kedua, menyesali dosa tersebut. Dan ini adalah hakikat taubat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatun nadam," hakikat taubat adalah penyesalan. Jangan malah kita bangga dengan dosa-dosa kita atau senang. Seharusnya kita menyesal, bahkan kalau perlu kita tangisi. Syarat yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa itu, tidak lagi melakukannya. Syarat yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Maka, jika seseorang bertobat dengan niat hanya di bulan Ramadan saja, setelah Ramadan dia akan kembali melakukan dosa yang sama, taubatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, andai dia ketika bertobat sudah bertekad tidak akan mengulangi dosanya, akan tetapi ternyata dia masih mengulanginya karena dia kalah oleh hawa nafsunya misalkan, maka tobatnya ketika itu sah. Dan solusinya gimana kalau dia berbuat dosa lagi? Ya tobat lagi sebelum habis syarat yang ke-5, yaitu masih ada waktunya. Kapan habis waktunya? Apabila malaikat maut sudah datang menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Dan syarat yang ke-6, apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain, berupa kezaliman kepada orang lain, wajib kita meminta maaf kepadanya, atau minta penghalalan darinya, atau mengembalikan haknya. Bukan sekedar kita bertobat kepada Allah, tapi harus kita selesaikan dengan orang yang kita zalimi. Inilah jemaah sekalian 6 syarat taubat. Maka dengan merealisasikan taubat, semua dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
di bulan yang penuh berkah ini. Inilah pembahasan singkat 5 syarat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ahli moderator. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penyampaian ilmu dan juga nasihat-nasihatnya. Baik, kami ingatkan kembali kepada para pendengar sekalian, bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0812 5662 2568. Karena masih ada waktu, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami bacakan. Yang pertama, apakah berdosa seseorang yang lupa mengqadha puasa Ramadan di tahun sebelumnya, Ustaz? Kalau memang dia benar-benar lupa, berarti dia memiliki uzur sehingga dia tidak berdosa. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena tidak sengaja dan karena lupa dan karena dipaksa. Maka solusinya adalah hendaklah tetap dia qadha setelah Ramadan tahun ini. Dan jumlahnya tetap sama dan tidak ada fidyah. Beda halnya kalau dia sengaja tanpa uzur menunda qadhanya sampai pada Ramadan berikutnya, maka kewajibannya ada 3. Yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Ramadan tahun ini dia harus tetap mengqadha sesuai jumlah yang dia tinggalkan, tidak menjadi 2 kali lipat. Dan yang ketiga, membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan 1 orang miskin untuk setiap 1 hari puasa yang harusnya diqadha, namun dia tidak qadha tanpa uzur. Jadi kalau ada 6 hari, berarti 6 kali setengah sok makanan pokok, kurang lebih 1,5 kilogram beras. Wallahu a'lam. Fadhal. Dan jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan kedua, Ustaz, dari hamba Allah di Pontianak. Apakah makna dari lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Ustaz? Apakah dosanya meliputi dosa kecil ataupun dosa besar juga, Ustaz? Tadi sudah kita bahas. Mayoritas ulama berpendapat hanya dosa kecil. Lalu gimana solusinya dengan dosa besar? Harus disertai dengan taubat. Tidak cukup hanya dengan amal-amal soleh saja, melainkan harus disertai dengan taubat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah ketika seseorang berbohong sekali ataupun dia berkata kotor pada saat puasa, maka serta-merta pahalanya langsung habis, Ustaz? Kita nggak bisa memastikan apakah langsung habis atau berkurang berapa. Yang jelas itu membahayakan puasa kita. Namun ada solusinya, yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa tersebut. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Dan di bulan Ramadan ini pintu-pintu rahmat, pintu langit dan pintu surga dibuka lebih luas, pintu neraka ditutup, menunjukkan rahmat dan ampunan Allah lebih luas. Maka perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pahala kita kembali disempurnakan oleh Allah karena tobat kita yang sungguh-sungguh. Wallahu alam. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Sambas. Bagaimana tanda tobat seseorang itu benar? Dan tanda tobatnya benar adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang telah kita sebutkan tadi.
Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia menyesalinya. Yang ketiga, meninggalkan dosanya. Yang keempat, bertekad dalam hati tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, dia kembalikan haknya atau minta penghalalan atau minta pemaafan. Adapun tanda tobat kita diterima atau tidak adalah setelah tobat kita menjadi lebih baik. Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Meskipun tetap kita nggak bisa memastikan pasti tobat saya diterima, tidak. Cuma itu adalah sebuah indikasi yang kuat bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama juga mengingatkan, berhasil atau tidak ibadah Ramadan kita, nanti kita lihat setelah bulan Ramadan, apakah kita menjadi orang yang lebih baik atau justru kembali melakukan kemaksiatan yang kita biasa lakukan sebelum bulan Ramadan. Maka itu na'udzubillah pertanda amal-amal kita di bulan Ramadan termasuk taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hikmahnya, kata Ibnu Rajab rahimahullah, mengapa setelah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan disusul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, agar setelah ibadah diikuti dengan ibadah yang lain. Karena itu pertanda amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, nah, mungkin pertanyaan terakhir dari hamba Allah dari Pontianak. Bagaimanakah tips-tips agar kita mudah ikhlas di dalam beribadah di bulan Ramadan? Kunci utama keikhlasan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kuat keimanan kita, makin murni keikhlasan kita. Tapi sebaliknya, kalau lemah iman kita, maka mudah hati kita terjerumus dalam syirik kecil seperti riya dan mengharapkan dunia serta mengharapkan balasan dari makhluk. Maka kuatkan keimanan. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong kepada Allah. Bahkan Nabi SAW telah mengajarkan doa khusus agar terhindar dari syirik secara umum dan dari riya secara khusus, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Maka bersungguh-sungguhlah minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari riya dan semua bentuk kesyirikan. Yang ketiga, perlu adanya usaha dan bahkan perlu adanya perjuangan. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma syai'un asyaddu alayya min niyatihi fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku, karena niatku selalu berubah-ubah. Artinya butuh perjuangan. Harus selalu kita kontrol, harus selalu kita jaga niat kita dari sejak sebelum beramal dan sepanjang beramal dan setelah beramal. Setelah beramal bukan lagi dijaga dari riya, tapi dari ujub dan sombong. Sepanjang beramal perlu kita jaga. Kenapa? Karena bisa jadi awalnya ikhlas, di pertengahan muncul riya. Apa yang harus kita lakukan? Harus berjuang hilangkan. Biarpun sudah sempat muncul, kalau kita berjuang menghilangkannya, maka ibadah kita selamat. Bahkan kita termasuk pejuang di jalan Allah. Kalau kita biarkan, itulah yang menghancurkan amalan kita. Jadi harus selalu ada usaha terus-menerus menjaga dan mengontrol niat kita. Kapan kita dapati mulai bergeser, langsung kita luruskan kembali. Berikutnya,
yang juga termasuk bisa membantu kita untuk lebih ikhlas dan selamat dari riya adalah menjauhi sebab-sebab munculnya riya. Di antaranya apa? Suka selfie ketika ibadah, ketika umroh, selfie bahwa dia sedang melakukan perjalanan ke kota Madinah atau ke kota Makkah, kemudian upload lagi ke medsos atau ke status WhatsApp. Padahal tadinya niatnya ikhlas, ketika dia upload mulai muncul keinginan untuk dipuji orang dalam bentuk like, comment, and share. Itu yang diharapkan. Maka itu adalah bentuk riya yang terselubung. Jadi hati-hati. Jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam riya. Kalau bisa kita sembunyikan ibadah kita, maka sembunyikan. Kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan, seperti sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi nggak perlu sesatu jagat tahu sehingga kita upload ke medsos. Maka ini hendaklah kita jauhi. Kemudian yang terakhir, semoga bisa membantu kita menjauhi riya adalah ingat bahaya riya yang begitu dahsyat. Sangat banyak bahaya riya. Pertama, amalan kita terhapus. Yang kedua itu adalah syirik kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dan yang ketiga, itu adalah pintu kepada syirik besar. Yang keempat, termasuk bahaya riya, maka ketahuilah riya itu adalah di antara sebesar-besarnya sebab seseorang tertimpa su'ul khatimah. Yang kelima, orang yang riya, Allah akan tampakkan aslinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma'a samma'a Allahu bihi, wa man ra'a ra'a Allahu bihi." Barang siapa yang sum'ah, yang ingin diperdengarkan, yang ingin memperdengarkan amalannya agar dipuji orang, maka Allah akan perdengarkan keburukannya. Dan barang siapa yang riya, yang ingin memperlihatkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Dan dia di akhirat kelak lebih merugi lagi. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaiannya. Dan bagi para pendengar Radio Roja Pontianak, alhamdulillah barusan kita telah mendengarkan kajian bersama Al-Ustadz Sufyan Khalid Hafizahullah Ta'ala yang bertemakan 5 syarat menggapai ampunan di bulan Ramadan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita semua, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat sebagai amal jariah beliau di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Baik, bagi para pendengar sekalian, insyaallah untuk besok kita akan ditemani bersama Ustaz Abdul Hafiz Hafizahullah Ta'ala dengan tema keutamaan Islam dan keindahannya. Baik, kita tutup kajian kita pada subuh hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.